Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, kembali lagi bersama Bu Anis. Nah, anak-anakku, kali ini kita masih belajar pada tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pembelajaran 3. Kita akan mempelajari tentang makanan penting untuk kesehatan. Nah, anak-anakku, makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Nah, bagaimana sih makanan yang menyehatkan dan bergizi itu? Coba kamu perhatikan gambar ini. Gambar-gambar ini merupakan contoh makanan yang menyehatkan dan juga bergizi. Atau kita bisa menyebutkan makanan 4 sehat, 5 sempurna. Nah, coba kita lihat apa saja. Makanan yang bergizi dan menyehatkan, atau kita menyebutnya makanan 4 sehat, 5 sempurna, yaitu terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan, dan susu. Nah, anak-anakku, berikut makanan yang menyehatkan dan bergizi tersebut. Ada makanan pokok, contohnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Ingat-ingat ya, makanan pokok ini artinya makanannya biasanya yang harus ada setiap kamu makan. Wajib ada, contohnya nasi. Setiap hari kamu pasti makan menggunakan nasi. Baru ditambah makanan yang lain, misalkan ditambah sayur-sayuran, ditambah lauk pauk, seperti itu ya. Selanjutnya ada lauk pauk. Misalnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Itu contoh lauk pauknya. Selanjutnya ada sayur-sayuran. Misalnya ada wortel, kangkung, bayam, buncis, dan masih banyak lagi contoh sayur-sayuran. Selanjutnya yang keempat, yaitu buah-buahan. Misalnya ada jeruk, apel, anggur, pisang, jambu, dan masih banyak lagi contoh buah-buahan ya. Selanjutnya, supaya lebih sempurna, ada susu. Contohnya susu sapi, susu kambing. Nah, seperti itu ya anak-anakku. Jadi, makanan yang menyehatkan dan bergizi itu ada 5, yaitu makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan, dan susu. Selanjutnya, makanan-makanan tersebut mengandung gizi, seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Oleh sebab itu, makanan-makanan itu dapat atau penting untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia, karena banyak mengandung gizi ya. Contohnya yang pertama yaitu mengandung karbohidrat. Nah, karbohidrat ini terdapat pada makanan pokok. Tadi makanan pokok apa saja? Ada sagu, nasi, jagung, singkong, kentang, roti. Nah, itu adalah makanan pokok. Jadi, makanan-makanan tersebut mengandung karbohidrat. Jadi, nasi itu mengandung karbohidrat. Singkong mengandung karbohidrat. Nah, karbohidrat dibutuhkan untuk sumber tenaga bagi manusia. Oleh karena itu, makanan-makanan tersebut, makanan-makanan yang mengandung karbohidrat, itu disebut makanan pokok, karena sebagai sumber tenaga.
makanan yang harus ada setiap kita makan. Seperti itu ya. Kemudian ada protein. Protein itu dibagi menjadi dua, anak-anak, yaitu protein hewani dan protein nabati. Jadi protein dibagi dua, yaitu protein hewani dan protein nabati. Apa sih protein nabati itu? Protein nabati itu, maksud Bu Anis protein hewani dulu ya. Protein hewani itu protein yang berasal dari hewan. Ya, protein hewani itu adalah protein yang berasal dari hewan. Misalnya ikan, daging. Daging kan dari hewan, bisa dagingnya sapi, daging ayam, daging kambing ya. Makanya disebut protein hewani. Kemudian susu, susu juga dari sapi, sapi adalah hewan ya. Kemudian ada keju, keju pun asalnya juga dari susu. Kemudian ada telur, telur asalnya dari ayam, ayam termasuk hewan. Makanya disebut protein hewani. Nah, selain itu ada protein apa tadi? Protein nabati. Protein nabati ini adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Kalau hewani tadi dari hewan, kalau nabati dari tumbuh-tumbuhan. Misalnya tempe. Tempe asalnya dari kedelai. Kedelai adalah tumbuhan. Dan tahu, tahu juga dari kedelai. Kedelai adalah termasuk tumbuhan. Sehingga disebut protein nabati. Nah, jelas ya anak-anakku, seperti di gambar, itu adalah contoh makanan yang mengandung protein, yang biasanya ada pada lauk pauk kita. Baik, anakku, selanjutnya makanan juga mengandung vitamin dan mineral. Vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Contohnya sayuran yang mengandung vitamin yaitu wortel. Wortel banyak mengandung vitamin A, ya, yang baik untuk kesehatan mata kita. Nanti coba kamu cari tahu lagi vitamin-vitamin apa ya yang terkandung dalam sayur-sayuran, seperti sayur bayam, sayur kangkung, sayur tomat, atau pada buah-buahan, misalnya jeruk. Jeruk itu mengandung vitamin apa ya? Nah, coba nanti kamu cari tahu ya, anakku. Selanjutnya juga ada mineral. Mineral ini banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Nah, anak-anakku, jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Kita juga sudah belajar mengenai aturan makan, bahwa makanan sebelum kita makan harus selalu dalam keadaan tertutup agar tidak dihinggapi lalat, agar kita tidak dapat terkena kuman penyakit. Selanjutnya, makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Jadi, dengan kita menjaga makanan tetap bersih, kemudian kita makan makanan yang menyehatkan dan bergizi, yaitu yang banyak mengandung karbohidrat, protein, vitamin, mineral, lemak, dan sebagainya, itu akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Membantu pertumbuhan dan perkembangan kalian semua. Kalian masih masa pertumbuhan, masih banyak membutuhkan makan makanan yang sehat. Ya, anak-anakku. Jadi, kamu harus selalu makan makanan yang sehat, makan makanan yang bergizi. Nah, anak-anakku, sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat
kamu di rumah tetap menjaga kesehatan dengan cara makan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi ya. Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.